Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang Trichinella spiralis. Sebelum itu, perkenalkan saya atas nama Anissa Humaira dengan NIM PO 713203251056 dan adapun beberapa rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Anugrah Aryani dengan NIM PO 713203251057. Perkenalkan, nama saya Zulfa Ridwana dengan NIM PO 713203251058. Perkenalkan, nama saya Bilkis Nadine dengan NIM PO 713203251059. Perkenalkan, nama saya Zakira Zatil Izzah dengan NIM PO 7132-032-51061. Video presentasi ini dibuat secara terpisah oleh masing-masing anggota kelompok yang kemudian kami gabungkan menjadi satu kesatuan video agar tetap tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, adapun judul materi yang akan kami bawakan yaitu Trichinella spiralis. Dan dengan anggota kelompok, yang pertama itu Anissa Humaira dengan NIM PO 713203251056. Yang kedua Anugrah Aryani dengan NIM PO 713203251057. Yang ketiga ada Asifa Fasa Ridwana dengan NIM PO 713203251058. Dan yang keempat ada Bilkis Nadian Aryadi dengan NIM PO 713203251059. Dan yang kelima ada Zakira Zatil Izzah dengan NIM PO 713203251061. Dan adapun latar belakang, Trichinella spiralis merupakan salah satu parasit nematoda yang dapat menginfeksi manusia melalui konsumsi daging, terutama daging babi atau hewan liar yang tidak dimasak hingga matang sempurna. Meskipun tidak sepopuler infeksi cacing usus lainnya, dampak yang ditimbulkan oleh parasit ini dapat cukup serius, mulai dari gangguan pencernaan hingga nyeri otot hebat dan komplikasi sistemik apabila tidak ditangani dengan baik. Kemudian keunikan siklus hidupnya yang berlangsung dalam satu inang menjadikan parasit ini berbeda dari banyak parasit lain. Sekaligus menarik untuk dikaji dalam bidang parasitologi, proses migrasi larva ke jaringan otot menjadi faktor utama munculnya gejala klinis yang khas dan memerlukan penanganan medis yang tepat. Selain itu, infeksi Trichinella spiralis memiliki keterkaitan erat dengan kebiasaan konsumsi dan keamanan pangan. Oleh karena itu, pencegahan melalui pengolahan daging yang benar, pengawasan mutu pangan, serta edukasi kepada masyarakat menjadi langkah yang sangat penting untuk menekan risiko penularan. Secara keseluruhan, pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik siklus hidup, mekanisme infeksi, serta upaya pencegahan Trichinella spiralis diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat sehingga kasus infeksi dapat diminimalkan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan Trichinella spiralis dan bagaimana karakteristiknya. Kemudian yang kedua, bagaimana siklus hidup Trichinella spiralis di dalam tubuh inang. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses penularan infeksi Trichinella spiralis pada manusia. Kemudian yang keempat, apa saja gejala dan dampak yang ditimbulkan akibat infeksi Trichinella spiralis. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, bagaimana upaya pencegahan dan pengendalian infeksi Trichinella spiralis. Selanjutnya kita akan beralih ke tujuannya.
Tujuan yang pertama itu menjelaskan pengertian Trichinella spiralis serta menguraikan karakteristiknya baik dari segi morfologi, klasifikasi maupun sifat biologisnya sebagai parasit. Kemudian yang kedua itu mendeskripsikan secara runtut siklus hidup Trichinella spiralis di dalam tubuh inang, mulai dari tahap masuknya larva hingga perkembangan di jaringan otot. Selanjutnya, menganalisis proses penularan infeksi Trichinella spiralis pada manusia, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya infeksi. Selanjutnya, mengidentifikasi gejala klinis serta dampak yang ditimbulkan akibat infeksi Trichinella spiralis baik dalam skala ringan maupun berat. Adapun manfaatnya itu yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat ini dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian ilmu parasitologi, khususnya dalam bidang helmintologi. Selain itu, pembahasan yang disusun juga dapat menjadi bahan referensi tambahan bagi mahasiswa atau pembaca yang ingin memahami lebih dalam mengenai karakteristik siklus hidup dan dampak infeksi Trichinella spiralis. Kemudian manfaat praktisnya yaitu penelitian yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai bahaya infeksi yang ditimbulkan oleh Trichinella spiralis, terutama yang berkaitan dengan konsumsi daging yang tidak dimasak dengan sempurna. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dan menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko penularan. Kemudian manfaat yang terakhir itu adalah manfaat akademis. Bagi penulis sendiri, ini menjadi sarana untuk melatih kemampuan dalam mengkaji literatur, menyusun analisis, serta menuangkan hasil kajian secara sistematis dan ilmiah. Apa yang dimaksud Trichinella spiralis dan bagaimana karakteristiknya? Baik, Trichinella spiralis atau cacing otot adalah nematoda parasit yang menyerang mamalia seperti manusia, babi, dan rodensia serta menyebabkan trikinosis. Seluruh siklus hidupnya berlangsung di dalam inang tanpa tahap bebas di lingkungan. Penularan terjadi melalui konsumsi daging yang mengandung larva, terutama daging babi yang kurang matang. Siklus hidup dimulai saat larva dalam kista otot tertelan di lambung. Larva dilepaskan oleh asam dan pepsin, lalu menembus mukosa usus halus dan berkembang menjadi dewasa. Jantan berukuran 0-04 sampai 1,5 mm, betina 0,06 sampai 35 mm, dan tubuhnya terbagi bagian anterior langsing dan posterior lebih gemuk. Jantan memiliki ujung posterior melengkung ventral dengan dua sonikal papillae. Larva memiliki alat pengebor di ujung anterior berukuran 900 sampai 1300 kali 35 sampai 40 mikron dan berada dalam kista otot skelet. Betina vivipar hidup di mukosa usus atau duodenum atau caeceum sekitar 4 minggu dan menghasilkan 1350 sampai dengan 1500 larva. Larva menyebar melalui darah dan limfatik, menetap di otot, dan membentuk kista yang dapat bertahan bertahun-tahun. Setelah inang mati, larva tetap menular beberapa minggu. Pada hewan, infeksi biasanya tanpa gejala. Pada manusia, gejala tergantung fase enterik yaitu nyeri perut dan diare, muntah, dan fase migrasi atau demam, pembengkakan wajah, dan mialgia. Takikardia fase otot, mialgia, berat kelemahan, astemia terutama pada leher, batang tubuh, dan ekstremitas. Nyeri berlangsung 2-3 minggu. Sesuai
Jumlah larva jarang kronis. Pengendalian daging babi penting karena penularan melalui makanan. Di negara industri, babi peternakan jarang terinfeksi, sedangkan babi rumahan atau organik lebih berisiko. Beberapa negara termasuk Uni Eropa mewajibkan pemeriksaan daging di rumah potong dengan metode pencernaan buatan yang sensitif, sehingga menurunkan risiko infeksi. Secara ringkas, Trichinella spiralis adalah parasit otot yang bergantung pada hospes penularan lewat daging dan dapat menyebabkan penyakit ringan hingga berat. Pemahaman siklus hidup, morfologi, dan penularannya penting untuk pencegahan melalui keamanan pangan. Bagaimana siklus hidup Trichinella spiralis dalam tubuh inang? Trichinella spiralis memiliki jangkauan inang yang luas. Hampir semua mamalia dapat terinfeksi. Cacing dewasa hidup di sekitar epitel kolumnar usus halus, sedangkan larva menetap di otot lurik. Siklus hidup dimulai saat inang menelan larva tahap pertama dalam jaringan otot. Di usus, larva berganti kulit 4 kali dalam kurang waktu 30 jam. Lalu kawin dan menjadi dewasa. Larva baru menembus dinding usus dan masuk ke aliran darah melalui vena porta hepatik atau sistem limfatik. Larva tersebar ke seluruh tubuh, tetapi akhirnya akan hanya menetap di otot sukarela. Di dalam sel otot, larva tumbuh dan membentuk kapsul atau kista. Setelah itu tidak dapat bermigrasi. Siklus berlanjut jika kista dimakan inang baru melalui hubungan predator mangsa. Saat otot dicerna, larva dilepaskan dan siklus dimulai kembali. Trichinella spiralis memiliki 3 pola siklus ekologis: perkotaan, hutan, dan laut. Pada siklus perkotaan, tikus dan babi menjadi inang utama dan reservoir. Manusia terinfeksi melalui daging babi kurang matang. Siklus hutan melibatkan predator dan pemakan bangkai, sedangkan siklus laut terjadi pada anjing laut, walrus, paus, dan beruang kutub. Pola ini menunjukkan kemampuan parasit bertahan dan menyebar di berbagai ekosistem sesuai interaksi predator, mangsa, dan manusia. Bagaimana proses penularan infeksi Trichinella spiralis pada manusia? Infeksi Trichinella spiralis merupakan zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia melalui konsumsi daging terkontaminasi larva, terutama daging babi atau hewan liar yang tidak dimasak sempurna. Larva dalam otot hewan tetap hidup jika daging dimakan setengah matang atau mentah. Setelah tertelan, larva dilepaskan di saluran cerna dan dalam 1-2 hari berkembang menjadi cacing dewasa di usus halus. Betina menghasilkan ribuan larva yang menembus dinding usus, masuk ke aliran darah dan getah bening, lalu menyebar ke otot lurik. Di otot, larva membentuk kista dan dapat bertahan bertahun-tahun. Invasi ini menimbulkan gejala seperti demam tinggi, nyeri otot hebat, sakit kepala, pembengkakan wajah, mual, dan diare. Keparahan tergantung jumlah larva dan daya tahan tubuh. Pencegahan dilakukan dengan memasak daging hingga matang, pengawasan produk daging, serta edukasi masyarakat tentang bahaya konsumsi daging mentah. Nur Widayati, 2020. Yang mengandung larva, terutama daging babi dan babi hutan. Setelah tertelan, larva berkembang di usus lalu menyebar ke gangguan pencernaan. Pencegahan dan pengendalian perlu dilakukan terpadu. Yang pertama, upaya pencegahan. Ada pengolahan daging aman. Masak hingga suhu internal kurang lebih 71 derajat Celcius. Hindari konsumsi mentah atau setengah matang. Pengasapan, penggaraman, atau pengeringan tidak selalu membunuh larva. Yang kedua, ada hewan dan dagingnya. Pengawasan di rumah potong dan uji laboratorium penting untuk mencegah peredaran daging terkontaminasi. Kemudian ada edukasi masyarakat. Nah, edukasi masyarakat ini penyuluhan tentang bahaya daging mentah, higien sanitasi, dan manajemen pakan ternak. Terus ada pengelolaan peternakan, tidak memberi sisa daging mentah dan menjaga kandang untuk mencegah tidak kontak dengan hewan liar. Terus upaya pengendalian yang kedua,
ada surveillance dan pelaporan, deteksi dini pada manusia dan hewan, serta pelaporan untuk mencegah penyebaran. Terus ada penelusuran sumber, menelusuri asal daging dan menarik produk terkontaminasi bila perlu. Terus ada pengobatan khusus, terapi antiparasit sesuai anjuran medis untuk menurunkan beban infeksi dan komplikasi. Terus ada pendekatan One Health, ada kerjasama lintas sektor kesehatan manusia, hewan, dan keamanan pangan untuk memutus rantai penularan. Adapun metode penelitian, yang pertama ada pemeriksaan pada daging hewan, dilakukan di rumah potong hewan untuk mencegah penularan ke manusia. Metode digesti buatan, metode paling sensitif dan standar internasional. Yang pertama ada sampel otot, dihancurkan. Yang kedua ada dicerna dengan pepsin dan asam klorida. Yang ketiga larutan diidentifikasi di bawah mikroskop. Direkomendasikan dalam regulasi Uni Eropa dan banyak negara lain. Terus ada metode konversi. Yang pertama, potongan otot ditekan di antara dua kaca objek. Amati langsung untuk melihat kista. Lebih sederhana, tetapi kurang sensitif dibanding digesti buatan. Kemudian ada pemeriksaan pada manusia, dilakukan saat pasien sudah bergejala. Yang pertama, pemeriksaan serologi, metode paling umum. Menggunakan ELISA untuk mendeteksi antibodi terhadap Trichinella spiralis. Yang kedua, cocok untuk konfirmasi pada fase migrasi atau fase otot. Kemudian ada yang B, biopsi otot. Sampel otot diperiksa mikroskopis yang dapat ditemukan larva dalam kista. Jarang dilakukan karena invasif. Terus ada bagian C, pemeriksaan darah rutin. Yang pertama ditemukan eosinophilia. Yang kedua, dapat disertai peningkatan enzim otot seperti CH, tidak spesifik tetapi mengandung diagnosis. Terus ada metode molekuler seperti PCR. PCR ini untuk mengidentifikasi spesies Trichinella, umumnya digunakan untuk penelitian atau konfirmasi laboratorium. Nah, kemudian ada hasil dan pembahasan. Pada gambar yang pertama, terlihat larva Trichinella spiralis dan berbentuk melingkar atau spiral. Bentuk khas ini merupakan ciri utama larva yang berada di dalam jaringan otot inang. Larva biasanya tampak menggulung karena menyesuaikan diri di ruang dalam serat otot. Dalam kondisi alami, larva ini akan terbungkus dalam kapsul di jaringan otot sehingga bentuk spiralnya membantu dalam mempertahankan posisi dan kelangsungan hidupnya. Keberadaan larva pada jaringan otot ini sangat penting secara klinis karena menjadi sumber utama infeksi pada manusia, terutama ketika seorang mengonsumsi daging yang tidak dimasak dengan sempurna. Selanjutnya, pada gambar 2, terlihat Trichinella spiralis jantan yang memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan betina. Secara morfologi, cacing jantan umumnya lebih pendek dan memiliki ujung posterior yang melengkung. Nah, perbedaan ukuran ini merupakan salah satu ciri pembeda utama antara jantan dan betina. Cacing jantan berperan dalam proses reproduksi dengan membuahi betina di dalam usus halus inang. Dan setelah proses pembuahan, cacing jantan biasanya akan mati lebih cepat dibandingkan betina. Pada gambar ketiga ditampilkan Trichinella spiralis betina yang memiliki ukuran lebih besar dan tubuh yang lebih panjang. Betina memiliki peran penting dalam siklus hidup parasit ini karena mampu menghasilkan larva dalam jumlah yang sangat banyak. Setelah dibuahi, cacing betina akan menembus mukosa usus dan melepaskan larva ke dalam aliran darah atau sistem limfatik yang kemudian akan menyebar ke jaringan otot. Dalam otot, larva akan berkembang dan membentuk kista, sehingga siklus hidup dapat berlanjut apabila daging yang terinfeksi dikonsumsi oleh inang baru. Adapun kesimpulannya,
Berdasarkan pembahasan, Trichinella spiralis adalah nematoda parasit intraseluler pada otot lurik mamalia penyebab trikinosis pada manusia. Cacing dewasa hidup di mukosa usus halus, sedangkan larva bermigrasi melalui darah dan menetap di otot membentuk kista yang dapat bertahan lama. Siklus hidupnya berlangsung seluruhnya di dalam inang tanpa fase bebas. Penularannya terjadi melalui konsumsi daging berisi larva infektif, terutama daging babi yang dimasak kurang matang. Gejalanya bervariasi sesuai fase, dari gangguan pencernaan hingga nyeri otot berat. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan digesti buatan pada daging, uji serologi seperti ELISA pada manusia, serta metode molekuler untuk identifikasi lanjut. Pengawasan veteriner dan keamanan pangan yang baik efektif menekan risiko penularan, dan secara keseluruhan, pemahaman tentang karakteristik siklus hidup, penularan, gejala, pemeriksaan, dan pencegahan Trichinella spiralis penting bagi akademik dan perlindungan kesehatan masyarakat. Adapun sarannya, yang pertama, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya memasak daging, khususnya daging babi, hingga benar-benar matang untuk mencegah infeksi Trichinella spiralis. Yang kedua, pengawasan veteriner di rumah potong hewan sebaiknya terus diperketat dengan menggunakan metode pemeriksaan yang sensitif seperti metode digesti buatan. Yang ketiga, mahasiswa dan tenaga kesehatan diharapkan lebih memahami gejala klinis trikonosis agar dapat melakukan deteksi dini dan penanganan yang tepat. Dan yang keempat atau yang terakhir, penelitian lanjutan mengenai epidemiologi dan metode diagnosis yang lebih cepat dan akurat perlu dikembangkan guna mendukung pengendalian penyakit ini. Sekian dari saya, terima kasih.